Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kawan-kawan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kali ini kawan-kawan kita akan ngebahas di mana ada tempat prostitusi terbesar dulu di DKI Jakarta, Kramat Tunggak namanya. Bagaimana ulasannya? Pada era di kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1970-an itu, waktu itu banyak sekali yang namanya PSK berkeliaran di Jakarta, terutama di daerah-daerah pusat kota seperti Senen, rel kereta api di Manggarai, terus sepanjang jalan rel kereta api Tanjung Priuk menuju Kampung Bandan, Gondang dia juga banyak. Jadi untuk tidak menjamurnya para PSK di Jakarta, maka waktu itu tuh Gubernur Ali Sadikin itu menyarankan agar seluruh PSK ini ditempatkan di satu tempat, yakni di tempat panti Kramat Tunggak. Waktu itu zamannya Ali Sadikin ini, Kramat Tunggak ini dijadikan sebagai panti. Jadi semua tuh dikumpulin semua PSK itu untuk direhab menjadi yang lebih baik lagi di tempat panti tersebut. Tapi pada waktu itu PSK ini enggak sebanyak seperti pada tahun 90-an yang jumlahnya sampai lebih daripada 2000 PSK. Pada waktu itu tuh cuma hanya sekitar ratusan sih, sekitar 200 atau sampai 300 inilah 300 PSK. Tapi seiring dengan perkembangan terus yang namanya mobilitas masyarakat, akhirnya pada waktu itu tuh keberadaan para PSK tersebut dimanfaatkan nih ya kawan-kawannya oleh para mucikari. Jadi di tempat itu tuh bukan malahnya dibina, malah menjadi dipekerjakan kembali menjadi pelayan para hidung belang. Tapi secara ekonomi warga masyarakat sekitar tuh mendapat penghidupan yang lebih baik, contohnya seperti lahan parkir, seperti pedagang-pedagang asongan, banyak yang membuka warung kelontong, sehingga tuh waktu itu banyak sekali masyarakat itu yang mendukung keberadaan panti tersebut. Katakanlah dulu itu namanya panti Kramat Tunggak. Tapi seiring terus berjalannya waktu hingga saatnya pesatlah perkembangan di Kramat Tunggak ini, bukan lagi hanya ratusan, bukan lagi hanya ribuan, bahkan mencapai puluhan ribu orang yang bergerak di dalam tempat prostitusi ini, termasuk di situ di dalamnya ada tempat perjudian, terus peredaran gelap narkoba, pokoknya dan sebagainya lah, lembah-lembah hitam gitu di situ. Tapi kita bahas dulu nih ya kawan-kawan tentang keberadaan di mana sih Kramat Tunggak itu, letaknya di daerah mana, di Jakarta itu di daerah mana. Kramat Tunggak itu letaknya itu di Jakarta Utara, tepatnya secara administrasi tercatat dalam kewilayahan Kecamatan Koja. Tapi secara geografis wilayah tersebut ini dikelilingi oleh wilayah Kecamatan Cilincing. Contohnya bagian selatannya itu warga masyarakat Cilincing penduduknya, di bagian timur juga sama, di bagian utara juga itu masuk dalam wilayah Kecamatan Cilincing. Hanya yang membatasi itu di bagian wilayah sebelah barat gitu. Jalan itu tuh namanya itu Jalan Raya Kramat Tunggak. Dulu orang nyebutnya tuh Jalan Kramat Tunggak, yang saat ini tuh Jalan Kramat Jaya. Dulu tuh di situ tuh ekstrim lah tempatnya kawan-kawan. Tapi cukup luas sih tempat tersebut tuh, kalau nggak salah tuh sampai sekitar hampir 11 hektar yang dihuni
oleh para PSK ini. Nah, tahu nggak sih kenapa ya disebut dengan Keramat Tunggak? Keramat Tunggak itu artinya adalah keramat. Keramat itu adalah kan nama jalan rayanya aja. Tuh, jadi kan diambil jalan raya Keramat Tunggak itu, Keramat Jaya itu nama jalannya nih. Jadi tunggak itu adalah kayak pohon tuh yang ditambatkan sebagai sandaran nelayan, karena wilayah ini nih dekat banget dengan pesisir pantai, ya paling juga 400 meteran lah gitu dari pesisir pantai. Terus kenapa sih Keramat Tunggak ini maju begitu pesat sehingga menjadi dapat legalitas dari pemerintah waktu itu? Awal mulanya tuh waktu itu Gubernur Ali Sadikin tuh berkunjung ke negara Thailand, di kota Bangkok itu, bahwa di Bangkok itu banyak banget yang namanya pekerja seks komersial. Di situ tuh sudah menjadi kebutuhan sehari-hari para penduduk setempat lah, sehingga waktu itu di situ Ali Sadikin melihat keberadaan para pekerja seks komersial ini tuh bukan untuk diasingkan, bukan untuk dikucilkan, tapi untuk dibina, sehingga pada waktu itu tuh diterapkan di Jakarta. Makanya pada waktu itu tuh Gubernur Ali Sadikin tuh mengumpulkan seluruh pekerja-pekerja seks itu jangan hanya cuma berkeliaran di seluruh Jakarta. Jadi satu tuh untuk mengurangi yang namanya tindak pidana seks, terus misalnya premanisme di jalan. Maka waktu itu Gubernur Ali Sadikin mempunyai ide mengumpulkan semua para PSK yang ada di Jakarta itu untuk direhab di tempat panti Keramat Tunggak ini. Ya waktu itu sih cuma keberadaannya itu dimanfaatkan oleh para mucikari. Di situ tuh bukannya malah diberi pembinaan, bukan malah diberi pembelajaran yang lebih baik, malah di situ tuh dijadikan lagi menjadi tempat seks yang terselubung. Jadi waktu itu para hidung belang ataupun para pencari seks gitu ya kan, waktu itu kebutuhan seks emang di Jakarta itu istilahnya ya gimana lah gitu, namanya laki-laki ya kan, kita juga tahu kawan-kawan, laki-laki itu hidupnya apa sih lah ya kan, apalagi kerasnya dengan ibu kota Jakarta lah ya. Makanya waktu itu mucikari itu dimanfaatkan lah para pekerja seks ini yang jumlahnya ini masih tergolong sedikit sih, waktu itu masih sekitar 200 sampai 300 para pekerja. Tapi seiring dengan terus mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, terus perekonomian roda yang terus berputar ini menjadi lebih baik di daerah sekitar, maka pada waktu tahun 1970 tepatnya di bulan April lah kalau nggak salah itu, Gubernur Ali Sadikin mengeluarkan SK tentang keberadaan tempat lokalisasi Keramat Tunggak menjadi tempat yang dilegalkan. Di situ ya seperti saya tadi bilang kawan-kawan, di situ ada yang namanya tempat perjudian, tempat transaksi narkoba secara gelap. Tapi pada waktu itu kan gimana ya, tindak penerapan secara keamanan itu kan masih kurang gitu, karena tidak secanggih dengan sekarang itu ya kan. Kalau sekarang kan kita bisa lewat IT, bisa lewat ya dengan kemudahan teknologi sekarang lah. Kalau dulu kan cuma hanya bisa transaksi, terus dengan aparat itu jumlahnya juga nggak ini kawan-kawan, nggak sebanding. Maka di situ juga terjadi banyak peredaran penyelundupan seperti barang-barang terlarang. Seperti waktu itu tuh zamannya tuh lagi ininya tuh lagi keren-kerennya tuh kata anak zaman dulu mah, namanya ganja, cimeng dulu tuh. Maka di situ peredaran narkoba dari Aceh terus Medan itu sampai ke Pelabuhan Merak itu langsung tibanya di Keramat Tunggak itu. Maka nggak heran waktu itu tuh di situ tuh angka kriminalitas di daerah Tanjung Priuk itu, khususnya di daerah pesisir pantai utara itu
tinggi. Kenapa? Waktu itu Tanjung Priuk juga menjadi ikon kekerasan di zamannya itu, waktu tahun 80-an sampai 90-an itu. Di Jakarta itu, makanya kerasnya itu di Jakarta itu seperti di daerah Tanjung Priuk itu banyak berbagai etnis yang ini kawan-kawan, yang keberadaan di situ dari etnis yang berasal dari Sulawesi, suku Bugis atau Makassarnya, terus etnis Tionghoa seperti pasukan Cina kota, seperti Pachinko disebutnya. Itu tuh dulu tuh seperti kayak Jonindo, terus Anton Medan, itu tuh pasukan Pachinko namanya, pasukan Cina kota. Terus juga ada lagi seperti etnis yang dari Kulon Banten gitu, jadi seperti kayak Jawara Banten gitu, ngadu nasib di Jakarta, megang peran sebagai apalah gitu. Jadi masing-masing tuh udah ada bidangnya masing-masing di pelabuhan, apalagi seperti kayak etnis saudara-saudara kita dari Ambon juga sama gitu. Premanisme debt collector itu banyak sekali di Tanjung Priuk, kawan-kawan. Makanya saat ini kita akan ngebahas kok tempat prostitusi itu Keramat Tunggak bisa lama ya di Jakarta. Terus kok bisa ya sekarang ini berubah menjadi tempat religius seperti pembangunan Masjid Islamic Center Jakarta.